Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kalian udah pada sarapan belum? Siapa yang nggak sarapan? Ternyata yang nggak sarapan Irul sama Naufal. Kenapa? Buru-buru? Oh, lain kali sarapan ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Moza kenapa Moza nggak masuk? Mungkin Moza kemarin hujan-hujanan ya. Nah kalian, sekarang kan musim hujan. Kalau nggak terpaksa, nggak boleh hujan-hujan. Nanti sakit seperti Moza. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, biar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, dari sini. Tepuk semangat. Dah dah dah. Dung dung dung. Ding ding ding. Dah dah dah. Dung dung dung. Ding ding ding. Set. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Kalau udah tepuk semangat baru semangat. Ya anak-anakku, sebelum ibu mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang belajar coding ya. Apa itu coding? Silakan kalian lihat tayangan video berikut ya. Nggak usah buka laptop lagi. Oke, dengarkan video ini sebelum ibu paparkan lebih jelas lagi ya. Apa itu AI judulnya ya? Koneksi internetnya cukup sangat sulit. Dengar nggak? Kurang begitu ya? Udah full suaranya. Jangan lupa. Sudah memberitahu kalian bahwasanya nanti ada pelajaran coding untuk kelas 4 ya. Nah, apa sih coding itu? Nah, kita lihat video yang akan ibu tayangkan. Ya, dengar dulu. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayalan pembuat saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI
akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk dari e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling tepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk menjalankan permainan bot dan membuat karakter serta grafik permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan Oke, sampai di sini dulu ya. Apa itu AI? Di layar ada pengertian AI, yaitu sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, anak-anakku, AI itu kepanjangan dari Artificial Intelligence. Artinya dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan, ya. Kalian sehari-hari sebenarnya sudah menggunakan AI. Contohnya, jika kalian bepergian jauh, kalau lokasi tempatnya kalian nggak tahu, kalian membutuhkan apa? Map. Nama platformnya apa? Map. Google Map. Pernah nggak menggunakan kalian? Misalnya kalian mau ke rumah saudara kalian di Jawa. Nah, saudara kalian kirim Sherlock. Apa itu Sherlock? Tempat. Bagi tempat. Nah, di situ kalian dibagi link ya. Setelah kita klik melalui Google Map, nanti Google Map itu akan mengarahkan kita. Nah, kita jangan apa? Jangan sampai menyalahi apa yang diperintahkan oleh Google Map. Kalau kita menyalahi perintahnya, jalannya harusnya lurus, kamu belok ke kiri. Nah, nanti kamu akan ke sasar. Google Map itu pinter, itu bagian dari AI, Intelligence Artificial atau kecerdasan buatan. AI itu siapa sih Bu yang buat? Yang buat itu yang manusia, anak-anak. Bukan robot atau bukan apa. Tetap yang buat itu manusia, ya. Nah, manusia yang buat itu disebut developer. Di sini, developer ya. Nah, kita yang memakai jasa AI itu namanya pengguna. Developer, pengembang. Atau pengembang. Nah, jadi si AI ini dia kok pintar Bu? Dari mana asalnya? Si AI ini bisa mengetahui data apapun ya yang ada di dunia ini melalui data-data yang masuk ke dia. Siapa yang masukkan data itu? Namanya blogger. Kalau kalian pernah searching di Google, misalnya mencari data tanaman-tanaman apa gitu ya. Nah, di situ nanti ada blogger. Namanya siapa? Nah, itu data dia itu udah paten masuk ke AI, ke mesin AI ya. Jadi AI itu pinter anak-anak. Kita lanjut lagi ya. Jadi pengertian AI sudah tahu apa tadi? Sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Kita lanjut dulu videonya. Nanti kan
Ya, istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja? Nah, dulu ya. Jadi si AI ini dia kan berupa perangkat. Apa itu perangkat? Perangkat itu alat. Ya. Tadi diinfokan di video tadi bahwasanya si AI itu apa yang empat tadi? Ada searching, listening, apa yang coba? Tadi, ya. Apa tadi? Nah, ini ada 4 teknik dasar AI, yaitu searching, ya, yang biasa kalian lakukan di Google. Selanjutnya, reasoning, planning and learning. Nah, searching tadi ya, kamu memakai ini di Google. Kamu mau cari apa? Pasti AI akan buka. Terus tadi yang listening, contohnya apa tadi? Pemanfaatnya gimana? Listening. Kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik. Nah, kalau listening digunakan di mesin ronsen, tahu nggak? Misalnya kamu sering batuk-batuk, terus kamu diperiksakan ke dokter, kamu dicek dadanya di paru-parunya menggunakan alat yang dinamakan ronsen. Kalau ibu hamil itu pakai USG. Nah, berarti AI ini dimanfaatkan di bidang kesehatan. Selanjutnya tadi di planning. Nah, kalau planning ini untuk apa? Operasi di sederhana, untuk alat kendaraan. Nah, yang terakhir tadi apa yang masih ingat? Ya, 4 teknik tadi loh. Searching, listening, planning, and learning. Nah, learning ini tadi digunakan pada kendaraan roda 4 tanpa pengemudi. Ada negara yang sudah menciptakan mobil tanpa pengendara. Gumun rasanya. Nah, heran enggak? Itu ada di negara, kalau itu enggak keliru, Cina atau Singapura. Ya. Jadi kalau kamu mau pergi kemana, kayak itu pesen Gojek. Nah, itu mobilnya datang sendiri tanpa sopir. Kalau kamu ingin nyoba ya datang ke negara sana. Terus apakah nggak mengkhawatirkan, nggak sumber Bu? Dia sudah punya sistem AI yang canggih, ya. Bisa deteksi wajah. Yang pesan misalnya Hafiz atau Yuda, udah lu berhentinya pas di tempat Hafiz. Nanti kalau udah sampai tujuan ya terus berhenti, kamu suruh turun, pintunya buka sendiri. Ayo, nggak canggih. Kapan kira-kira Indonesia bisa menciptakan mobil seperti itu? Seandainya Indonesia bisa, pasti akan bisa. Entah itu 5 tahun ke depan, pasti bisa. Tapi kalau dulu kalau suruh mobil tanpa sopir ya rada takut. Takut nggak kalian? Takutnya pas sistemnya error, harus
manusia, kelemahannya seperti itu. Jadi kalau misal nanti ya, siapa tahu si Irul jadi profesor pencipta robot. Irul menciptakan robot, robotnya diperintahkan ke depan, maju depan di Malaka. Bener. Nah, giliran di depannya ada orang bawa kopi panas. Si AI-nya ini nggak bisa, dadak diperintah berdiri itu nggak bisa. Dia juga nggak punya perasaan. Dia perintahnya di Malaka jalan, walaupun ada orang tetap terabas. Walaupun orang yang bawa kopi itu jatuh ya los. Dia nggak punya perasaan, nggak seperti manusia. Kalau manusia disuruh jalan begini, Malaka berhenti. Ada orang berhenti. Kalau AI nggak bisa. Apa yang diperintahkan awal ya itu perintah. Buat nabrak dia nanti ketumbar mobil poso ya udah. Itu kelemahannya. Ya. Tapi kalau dia menerima datanya benar, banyak, benar, valid, apapun yang kita cari pasti akan ada. Ya. Jadi buatan manusia itu ada sisi hebatnya dan ada sisi yang kekurangannya. Jadi kalian sebagai murid, sebagai anak penerus bangsa harus apa? Harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang itu era digital, apa-apa serba canggih. Ya, kita mau pergi kemana, nggak ada kendaraan motor, bisa pesan lewat Gojek atau apa lagi? Kita lapar, bisa GoFood, pakai aplikasi GoFood. Kita males belanja baju, pakai aplikasi Shopee atau apa? Banyak kan Lazada, ada TikTok. Tetapi anak-anak, meskipun kita dimudahkan dengan AI, ya, kita jangan terlena. Contohnya, kamu mau menggunakan platform TikTok. Ini untuk anak perempuan terutama ya, Ibu nasihati ya. Boleh kalian unjuk kebolehan kalian. Misalnya kita nari. Tetapi nari pun yang beretika, yang sopan, yang bagus. Nah, kalau kamu menarinya erotis, jelek, ya, nggak senonoh, itu akan di-blok sama si penyedia developer dari TikTok. Ya, kamu udah diblokir, nggak bisa menggunakan lagi. Jadi kita harus hati-hati. Atau kamu sering pergi kemana diposting misalnya. Pergi ke jalan-jalan ke pantai, kemanapun, pegunungan, diposting melalui Facebook. Boleh? Ya. Jadi penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari itu ada sisi positif dan sisi negatif. Kita sebagai manusia harus bisa apa? Milah-milah, nyaring, ya. Jangan semua kita terima. Nah, itu ya, itu pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ibu bagi kelompok. Oke ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, selain mengenal konsep coding dan dalam kehidupan sehari-hari, ibu ingin kalian nanti ya mempraktekkan langsung pembelajaran kita, karena tujuan pembelajaran belajar berpikir komputasional. Itu berpikir, pengertiannya apa? Nah, itu dari dulu.
Berpikir komputasional itu memecahkan masalah dengan cara sistematis dan logis. Ya, mirip dengan bagaimana komputer memproses informasi. Ya, jadi walaupun kalian belum dewasa, masih menginjak remaja, kalian nanti diharapkan bisa berpikir komputasional, berpikir sistematis dan logis seperti komputer. Ya, contohnya nanti kita praktek, kalian buat grup dulu ya, satu grup dua orang, nanti bu guru kasih soal ya, kalian minta nanti tuliskan urutan cara membuat mie instan ya, karena kita disitu berpikir komputasional ya, jadi berpikirnya itu sistematis. Jadi kalau kalian mau makan mie ya, makan mie itu harus urutannya benar, jangan sampai salah. Sama seperti kalau kita memberi data kepada AI, kalau kita memberi data ke AI salah, nanti outputnya keluarnya juga akan keliru, debuding ya, infonya akan rancu, balik ya. Jadi sekarang ibu minta kalian kelompokan, dua orang yang nggak punya, ya kamu gabung sini ya, kamu sama Yuda gabung dulu. Nah, kelompokan nanti tulis buat langkah-langkah membuat mie instan. Ya silakan kerja. Kemudian buat langkah-langkah membuat mie instan. Sering kan makan mie? Ya, juga. Biar urutannya yang pertama jelas apa nih Pak? Apa dulu? Kalau membuat mie instan. Jelas. Yang pertama buka dulu bungkusnya dari mie. Yang detail. Coba ibu ingin lihat. Coba Yuda, katakan dah. Tujuh membuat langkah-langkah membuat mie instan. Balik dah. Nah, coba dah. Pertama apa langkahnya? Terus? Sudah kan? Sudah betul belum? Coba sempurnakan. Siapa yang tahu? Mbak Irul. Pertama, terus. Pak wadah mie instan. Yang kedua, siapkan air. Terus dimasak dulu sampai mendidih. Apalagi Rol? Masukkan apanya Rol? Apa yang dimasukkan? Mie. Apalagi? Apa cuma mie yang dimasukkan? Bumbunya. Kalau cuma mie-nya ya nggak enak. Terus bumbunya tunggu sampai mie-nya empuk. Nah setelah itu ditaruh dalam piring. Kamu siapkan sendok minum ya. Seperti itu ya. Jadi kalau buat langkah-langkah secara algoritma, secara urut itu harus rinci anak-anak, jangan sampai satu langkah ketinggalan. Kalau satu langkah ketinggalan, hasilmu buat mie instan juga enak. Apalagi kalau nggak dikasih bumbu, namanya bukan mie instan, udok mie, tapi mie hambar. Oke, pinter semua. Selanjutnya, kemarin ibu bilang tak suruh bawa HP semua enggak? Ya, ditayangkan.
tandanya silang berarti salah. Coba kita jawab nomor 2. Buka nomor 2. Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Tadi apa coba? Yuk. Apa tadi? Mulai lagi. Harus berpikirnya cepat, nak. Coba kita jawab nomor 2. Mengamati bahasa pagi, mendung, lalu siang hari hujan adalah contoh dari apa? Hah? Coba C ya. Salah. Kabur. Langsung tadi. Coba nomor 3. Berangkat ke sekolah. Bangun, mandi, Nah, kalau tandanya tertentu berarti benar. Ada, untuk waktunya ada. Misalkan, jadi dekomposisi. Oh ya, ini sebenarnya tulisnya banyak, nah. Bentar, aku cari lagi. Ini roda. Buka ya, kita buka ya. Kita aja. Nanti di rumah kalian praktek sendiri ya. Itu linknya nanti Bu bagi. Putar. Urutan langkah-langkah membuat mie. Nah itu mas apa tadi ibu bilang? Algoritma. Nah, betul atau salah? Betul. Lanjut lagi, putar. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir seperti belajar menggunakan apa enggak C? C. Menyelesaikan masalah dengan langkah logis seperti komputer. Senang nggak belajar seperti ini? Satu lagi. Menyelesaikan soal memisahkan penjumlahan. Apa ini? Oh ya, komposisi. Sekarang kita coba menemukan contoh. Gimana ya cara mainnya? Ketuk upin yang cocok. Coba ya. Ikut yang merupakan langkah kedua dalam berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah. Kita minta jawabannya di mana? Ini mandi. Nah, bangun mandi. Nah, betul. Tujuan utama dari berpikir komputasional apa?
login ya, tetapi berbayar ternyata. Udah ibu coba download 4 permainan, ternyata sudah bayar. Kalian cari permainan yang gratis ya, jangan yang berbayar. Permainan jangan ML, jangan Mobile Legends ya. Oke, dari belajar kita hari ini kalian merasa senang tidak? Kalau senang, kira-kira nanti sampai rumah mau mempraktekkan yang mana? Belajar tentang apa? Kalau tadi kita berpikir cara logis tadi buat langkah-langkah membuat tulisan, kalian mungkin semua pada bisa. Nah, yang belum bisa ini tadi buka link kuis ya. Nanti buka CD-nya, silakan bermain di rumah. Oke, karena waktu sudah mau pulang, kalian doa dulu. Besok kita akan lanjut pembelajaran kita, masih berkisar tentang apa? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Oke, udah ya. Ayo silakan siapkan ketua kelas berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan besok kita belajar ya lebih mendalam lagi dari hari ini ya. Nanti tetap kalian besok bawa HP ya, karena masih banyak yang perlu ibu ajarkan melalui game-game. Sekian dari ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.